Ya, mengenai Profesor Widodo ya itu saya sangat akrab ya karena memang sejak saya masuk di Teknik Sipil UII tahun 1978 itu beliau sudah lulus insinyur negaranya ya, sudah lulus ujian negara, sehingga dan itu pada saat itu saya juga beliau itu juga sebagai dosen di mekanika teknik ya, dulu namanya mekanika teknik, itu sekarang mungkin mekanika rekayasa dan analisis struktur dan sebagainya ya. Nah, itu dasar untuk teknik sipil. Dan juga dasar teknik sipil itu tentang bangunan gedung ya, pembangunan gedung. Dia ada tugas bangunan gedung dan sebagainya. Nah, itu dia ada asisten dari dosen bangunan gedung tugas ya, sehingga saya banyak interaksi dengan beliau. Dan bahkan setelah saya masuk juga di UII sebagai dosen tahun 1984, saya juga sangat paham dengan beliau tentang bagaimana visionernya beliau untuk ke depan ya, teknik sipil yang seperti apa ya, ada ilmu-ilmu yang harus dikembangkan ke depan seperti apa. Nah, ini saya dulu awalnya memang sebelum masuk sebagai lulus ya di negara di UII itu tahun 1986 ya, itu masih concern dengan lingkungan hidup ya, dengan air minum terutama air bersih, dan karya-karya saya termasuk beasiswa saya itu banyak dari sana ya, dari lingkungan hidup. Tapi dengan adanya interaksi dengan Profesor Widodo, satu kolega begitu ya, saya jadi gabung jadi dosen junior lah, beliau seniornya. Nah, itu terus banyak diskusi sehingga saya termotivasi ke arah bangunan struktur dan agak mengarah ke bangunan tahan gempa gitu. Dan sampai sekarang saya ikuti itu arahan atau trennya beliau tentang visi ke depan ya, terutama juga teknik sipil UI itu sangat harus terima kasih ya dengan Profesor itu, karena sejak tahun setahu saya tahun 80-an itu beliau sudah mengarahkan teknik sipil seperti ini, dan sekarang menjadi leading di Indonesia ya. Boleh dikatalah 2 atau 3 besar di Indonesia itu untuk yang swasta, mungkin 10 besar untuk yang swasta dan negeri lah begitu ya, kadang maju kadang mundur begitu. Tapi tidak mau itu memang arahan dan inspirasi dari Profesor Widodo itu mengarahkan, memang unggulan itu lama, sudah 40 tahun yang lalu sudah dicanangkan oleh beliau. Saya sebagai yang mahasiswanya juga penerusnya. Nah, itu juga saya kan terus langsung sana, dan karena saya banyak di lahir saya memang dari lingkungan masyarakat ya, gerakan masyarakat, sehingga saya mengambil jurusan atau arah bangunan tahan gempa yang masyarakat, yaitu bangunan-bangunan non engineer yang itu memang secara akademik rumit ya, tapi alhamdulillah dengan beberapa cara pendekatan dengan ilmu-ilmu yang ada, bangunan non engineer orang bilang ya, atau semi engineer, bangunan tembokan yang merupakan bangunan-bangunan yang sering rusak yang ada di Indonesia, bahkan mayoritas rusak itu saya berkecimpung di sana, walaupun juga kadang juga ikut mendesain dan mengawasi bangunan-bangunan tinggi gitu. Tapi Prof itu memang menyeluruh ya, dari tanahnya, dari fondasinya, dari bangunannya, strukturnya, sampai bangunan-bangunan modern. Nah, yang sederhana saya teruskan, saya kolaborasi dulu dengan almarhum Dr. Teddy Bun ya, dan sampai sekarang saya mencoba meneruskan apa yang canangkan oleh Profesor Widodo itu ya. Jadi beliau itu sangat tekun, sangat rajin ya, sangat visioner lah gitu, tangguh orang bilang ya. Itu yang banyak menginspirasi mahasiswanya, termasuk saya dosen itu banyak terinspirasi lah dengan karya-karya beliau, dan juga sikap kritisnya itu yang juga bagus ya. Kalau ada diskusi, kalau ada Profesor Widodo biasanya hidup, karena ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Saya sendiri kadang begitu, mau tanya tapi nggak tahu apa yang harus saya tanyakan. Setelah Profesor tanya, oh iya ya ini yang tanyakan. Nah, kekritisan beliau itu juga sangat menginspirasi banyak mahasiswanya, murid-muridnya ya. Prof Widodo semoga sehat, sukses selalu, karena beliau tetap juga gabung di akademik, tetap jalan, karena memang reputasi akademiknya tidak bisa diragukan lagi. Yaitu adalah termasuk panutan lah ya, di Indonesia itu masuk panutan dalam bidang rekayasa kegempaan. Oke, makasih. Assalamualaikum. Saya Profesor Sarwidi sebagai murid beliau.